Assalamualaikum, saya Nova Antika. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Pelita Bangsa. Saya adalah angkatan tahun 2018. Di sini saya di kelas MA18 B3 akan menyampaikan mata kuliah dengan bank dan lembaga keuangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang sudah kami dapat di mata kuliah bank dan lembaga keuangan sebagai nilai UAS kami atau nilai ujian akhir semester saya di semester 5. Nah, langsung saja saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menyampaikan pertama yaitu tentang kesehatan bank. Apa sih kesehatan bank itu? Kesehatan bank adalah bisa dikatakan juga mampu menjalankan fungsinya dengan optimal baik dalam hal intermediari atau menghimpun dan menyalurkan dana maupun dalam hal pemberian jasa layanan perbankan. Nah, dalam menjaga kesehatan bank bagi suatu perekonomian itu seberapa penting sih? Peranan industri perbankan dalam perekonomian adalah cukup strategis karena terkait dengan dua fungsi perbankan, yaitu sebagai lembaga intermediasi dana dan sebagai infrastruktur kebijakan moneter. Oleh karena itu, secara langsung maupun tidak langsung, baik buruknya kinerja industri perbankan akan mempengaruhi kinerja perekonomian secara umum. Karena peran inilah, maka industri bank harus sehat baik dari sisi manajerial maupun kinerja keuangan maupun kinerja pelayanan. Selain itu, sebagai lembaga intermediasi dana, khususnya lembaga depositori, bank sangat memerlukan kepercayaan nasabah, terutama nasabah nabung atau deposan. Nah, tingkat kesehatan bank merupakan faktor penting bahkan utama yang mempengaruhi kepercayaan deposan terhadap bank. Oleh karena itu, kesehatan bank wajib dijaga dan diawasi. Nah, menurut konsep Bank Indonesia, mengapa kesehatan bank perlu dijaga? Nah, menurut Bank Indonesia ada dua kepentingan, yaitu yang pertama adalah kepercayaan masyarakat terhadap bank, dan yang kedua sebagai indikator bagi Bank Indonesia sebagai lembaga pengawasan perbankan di Indonesia untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi dan permasalahan yang dihadapi bank serta menentukan tindak lanjut untuk mengatasi kelemahan atau permasalahan bank, baik berupa corrective action oleh bank maupun supervisory action. Nah, dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang dipengaruhi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, aspek apa saja sih yang perlu dijaga oleh suatu bank untuk menjaga kesehatannya? Nah, dasar pengaturan kesehatan bank adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Pengaturan tentang kesehatan perbankan dalam undang-undang ini tertuang dalam pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Nah, saat ini variabel apa saja yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank berdasarkan PPI nomor 13 garing 1 garing PPI 2011. Nah, sebagai untuk mengukur tingkat kesehatan bank adalah hasil penelitian kondisi bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja bank. Penilaian tersebut menyangkut 4 aspek, yaitu profil risiko atau risk profile, yang kedua good corporate governance, nah yang ketiga rentabilitas atau earnings, yang keempat permodalan atau kapital. Nah, sumber-sumber dana yang dapat dihimpun bank umum untuk selanjutnya disalurkan
yaitu dari secara teori sumber-sumber perhimpunan dana bank meliputi giro, tabungan deposit berjangka, sertifikat deposito, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman, dan modal sendiri. Nah, jelaskan bentuk apa saja dalam penggunaan dana bank. Nah, garis besar penggunaan dana bank untuk mendapatkan penghasilan atau review bank meliputi cadangan, kredit yang disalurkan, dan investasi. Nah, jika dilihat dari produktivitasnya, aktiva bank dibedakan menjadi aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Nah, apa sih perbedaannya dari masing-masing tersebut itu? Jika dari sisi produktivitas, aktiva penggunaan dana bisa dibedakan menjadi dua, tidak produktif dan tidak yang tidak produktif dan aktiva produktif. Aktiva tidak produktif berupa ada liquid atau cash asset, berupa kas, giro pada bank sentral, dan giro pada bank lainnya. Sementara aktiva produktif adalah meliputi kredit, penempatan pada bank lain, surat-surat berharga, dan penyertaannya. Nah, makna dari aset liability management yaitu koordinasi hubungan timbal balik yang dilakukan secara terpadu antara kedua sisi neraca bank berdasarkan keputusan dan rencana jangka pendek. Nah, komponen yang digunakan untuk menentukan suku bunga kredit yaitu ada beberapa faktor yang menentukan bunga kredit, yaitu ada cost of loanable fund, ada spread, biaya overhead, premi resiko, dan base lending rate. Nah, sekian penjelasan dari saya dari materi bank dan lembaga keuangan. Semoga bermanfaat bagi semuanya, bagi yang sudah bersedia melihat video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.